Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Jaka Siswanto MPD, yang kami hormati pula Bapak Imam Masarum MPD. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikut saya akan mempresentasikan RPP saya. Materi pokok iman kepada kitab-kitab Allah, submateri menganalisis nama-nama kitab Allah. Kemudian KD-nya 3.1 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. KD 4.3 mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang membawa risalahnya. Kemudian indikatornya 3.1 peserta didik dapat menganalisis nama-nama kitab Allah. Kemudian 4.3.1 peserta didik dapat mengkomunikasikan perbedaan antara kitab Allah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pengamatan tayangan video pembelajaran dan membaca teks, peserta didik dapat menganalisis dan tayangan PPT, peserta didik dapat menganalisis nama-nama kitab Allah dengan baik dan benar. Kemudian melalui diskusi, peserta didik dapat mengkaitkan contoh kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Materi pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah, metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajarannya problem based learning, metode pembelajarannya direct interaction, diskusi, presentasi, dan tanya jawab serta ceramah. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Ini guru menyapa dengan memberi salam, menanyakan kabar, kemudian berdoa. Setelah itu hafalan surah-surah mengabsen, kemudian hafalan surah-surah pendek. Dilanjutkan guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan melakukan apersepsi dengan mengingatkan dan memberi pertanyaan pada pelajaran sebelumnya tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian guru mengajak bernyanyi sebagai motivasi, kemudian mengamati video. Kegiatan intinya untuk sintaks 1 yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, yaitu dengan mengamati video pembelajaran tentang nama-nama kitab Allah, peserta didik saling berdiskusi dengan video mengenai video yang ditayangkan tadi. Kemudian peserta didik mengamati melalui slide PowerPoint. Kemudian sintaks 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu dengan membagi kelompok 4 atau 5 peserta didik. Kemudian diberikan LKPD untuk berdiskusi, peserta didik untuk mengungkapkan jawabannya dengan percaya diri. Kemudian sintaks 3 yaitu peserta didik bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami selama mengerjakan LKPD. Dengan bimbingan dan arahan, peserta didik dipantau oleh guru selama mengerjakan LKPD melalui lembar jawaban. Kemudian sintaks 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu dengan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan. Selanjutnya, sintaks 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu peserta didik diminta untuk menuliskan pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian peserta didik mengerjakan soal evaluasi melalui belangko LKPD yang dibagikan guru. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian guru mengadakan evaluasi, guru bersama siswa menyimpulkan materi. Kemudian guru memberikan pesan moral terkait dengan penanaman KI dan KI 1 dan KI 2. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang aktivitas pembelajaran dan memberikan penugasan serta menjelaskan materi selanjutnya. Bukan menjelaskan tapi memberikan arahan saja. Kemudian guru mengajak berdoa, kemudian dilanjutkan salam. Penilaian hasil belajar, remedial, dan pengayaan. Ini seperti ini, Pak. Penilaian yang ada penilaian instrumen penilaiannya berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian analisis hasil penilaian, remedial. Setelah itu seperti ini. Ini adalah uraian materinya. Soalnya tidak jelas.
Terus nih, ini uraian materinya. Bu Niha, J. ada beberapa catatan yang saya ingin konfirmasi dan tanyakan kepada Ibu terkait dengan presentasi Ibu. J. Yang pertama, Bu Niha, J. saya melihat ada beda beda kata kerja antara J. IPK 2 dengan TPK 2. IPK 2 dengan TPK 2. Nah, ini tuh ya, yang membedakan bahwa redaksi TP itu memenuhi kaidah ABCD. Ini permasalahan yang Ibu berikan pada orientasi masalah pada tahap 1 PBL J. itu belum sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran pertama. Ya, tujuan pembelajaran pertama kan menganalisis kategori tingkat kognitifnya itu kan level C4. Nah, sementara permasalahan yang disodorkan pada sintaks 1 itu masih C2. Apa saja nama-nama kitab Allah nih nah, Pak? Atau bahkan C1 begitu loh. Oh, ngoten J. Itu ya. Oke. Terus di akhir kegiatan inti Ibu memberikan soal-soal yang tadi terakhir ditunjukkan tidak? Atau hanya siswa guru melakukan evaluasi siswa dengan memberi LKPD? Itu dipakai untuk memantau capaian PP gitu ya, nanti dibenahi. Kemudian di lampiran materi, saya kira di lampiran materi nanti disesuaikan dengan TP-nya ya. Tujuan pembelajarannya ya BL 1, 2, dan 3 sudah ada kemajuan bertolak dari pemahaman Ibu begitu. Itu termasuk ada istilah critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan seterusnya itu juga dituangkan di kegiatan inti pembelajaran. Bu Hima, Pak. Membuat RPP yang baik menurut sampean itu yang seperti apa seharusnya? Yang sesuai dengan itu Pak, dengan kondisi anak Pak. Seperti itu. Setahun bisa nggawe RPP atau setiap seminggu sekali buat RPP atau bagaimana kira-kira? Seharusnya 1 minggu sekali. Bahwa di dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kan harus mengandung ABCD. Apa itu ABCD? ABCD audience, behavior, kemudian condition sama degree Pak. Untuk audiens itu RPP ditujukan untuk peserta didik. Kemudian untuk behavior diartikan sebagai suatu tingkah laku Pak. Diharapkan nanti peserta didik setelah menerima pembelajaran itu berefek pada perubahan tingkah laku. Kemudian untuk condition, ini condition adalah kondisi atau suatu keadaan. Jadi RPP dibuat harus disesuaikan dengan kondisi anak atau kondisi madrasah atau lingkungan, Pak. Kemudian yang degree ini adalah pencapaian atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik, Pak. Ya. Degree-nya berikutnya terkait metode tadi. Memilih metode saintifik itu kenapa kok tidak pakai metode yang lain? Dari tadi semuanya saintifik semuanya. Apa yang menarik dari saintifik itu? Membuat pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, dan mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya, Pak. Apakah setiap pembelajaran anak itu selalu begitu praktiknya? Tidak, Pak. Sebenarnya bahwa saintifik itu adalah salah satu metode yang dilakukan, tapi bukan berarti terus menjadi satu yang wajib. Kalau satu yang wajib, akhirnya kan guru menjadi tidak merdeka. Kemudian media pembelajaran. Media yang dipakai apa? Media laptop. laptop,
Terus niku Pak, oh PPT video, alatnya laptop, HP sama proyektor Pak. Pemanfaatan media itu tentu pastinya nanti ya menyesuaikan dengan misalkan materinya, segala materinya apa, menyesuaikan, tapi sekali lagi video itu bukan satu-satunya juga untuk kita menyampaikan materi. Ya, oke. Untuk menyusun soal penilaian, di dalam menyusun soal itu harus berorientasi pada host. Baik, terima kasih Bu Ima, dan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.